Oke, 3 magical damage sekarang dimiliki oleh Boss Legend. Sementara untuk Butch ya, akankah mengambil hero yang cukup tebal? Kalau dia Baxia damage lagi susah sih mas. Tapi sebenarnya knockout strike itu imun terhadap apapun kan ketika dia lagi knockout strike. Menarik sih kalau seandainya dia imun. Kecuali jab. Iya kan? Jab masih kena. Aja buat Kiboy. Jadi sebenarnya dia mengincar siapa Valir ini? Valirnya dia pengen mengincar ke arah ini atau ngekat ini rotasi aja. Iya, ngekating rotasi kayaknya. Ngekat si dan ngebantu si Clover kayaknya. Dia akan Bang Otot kayaknya akan lebih sering menuju ke Gold Lane. Oh, by the way, kayaknya cewek yang pakai Benedetta dan Rian yang mau pakai Chang'e. Oke. Dan Boots-nya yang pakai Pakito tadi. Iya. Kaja buat Kiboy makanya aku bilang. Wah, ini bakal menarik sih sebenarnya dari tim Onyx pun ya. Gue sempat bahas di Embel Quickie tadi. Yap. Ngomongin soal meta yang sekarang. Dan tim yang bakal keep up adalah tim yang mempunyai player-player yang bisa roll banyak, hero poolnya luas. That's right. Yang bisa shifting juga. Yang bisa tuker-tukeran hero manapun, ditaruh manapun. Dan Onyx Esports salah satu yang menurut gue. Ini dia Land of Dawn, pertandingan antara Onyx Esports versus EVOS Legend di game yang kedua. Yes, langsung aja penuhi kolom komentar dengan EVOS Roar atau bahkan Gonik untuk memberikan dukungan ke kedua belah tim. Iya. Oke. Ini yang menarik juga. Kayaknya ada 2 orang tadi di arah bottom lane-nya. Di bagian tengah, Valir dan juga Persik. Valirnya di bawah. Valir dan Elis ya. Dia mau ngepok langsung dari awal kayaknya. Mau menangin landing phase kayak gitu. Benar banget sih kebingungan. yang Di zoning, dilakukan di zoning dengan menggunakan burst fireball-nya, tapi dia tadi pakai item rom harusnya dari Rek. Gak dapetin XP juga tadi di arah bottom lane-nya. Coba dan langsung Rek rusuh ke arah depan dari seorang Sanse yang mencoba untuk digangguin. Masih ada flicker. Masih ada stiker M1 kali ini dari seorang Kiboy-nya. Di spam begitu aja berfireball. Yes. Digocek begitu saja, diambil second eye-nya. Tidak mau dibiarkan untuk orang Hipos mengamankan second eye-nya jika terjadi ganking ke arah seorang Rek ya. Yap, Reknya udah menghancurkan ke arah satu kelomang lucu yang nakal muter-muter sendirian. Iya, Stone Roamer. Sementara itu untuk anti match-nya di bagian bawah melemparkan Flying Blood-nya terkena ke arah Bus, tapi Bus tinggal langsung membalaskannya, ditumbuk punggung dari Elis-nya, masih bisa pergi. Tapi ini menarik sih, Reknya tidak menuju ke arah Gold Lane, tidak mencoba untuk mengamankan Gold Lane. Dia malah mensecure ke arah Turtle Lane untuk setup Turtle mungkin. Iya, kayak di sana dia. Di reverse psychology gitu loh. Bener loh, yang dilindungi bukan malah dari one-one ya, one-one kayak biarin sendiri aja. Justru malah yang diberikan pressure ke arah dari Pakitonya. Dan aku setuju kalau ngomongin soal Turtle, karena 10 detik lagi Turtle akan muncul. Sudah mulai di zoning, tapi Rek dengan half HP-nya apakah akan tetap stay atau justru malah pulang terlebih dahulu? Ini Rek ya mas, berputar-putar aja. Sementara untuk cewek tadi udah diberikan sedikit damage dari Persiknya. Dipanah lagi wave minionnya. Sementara untuk Kiboy di bagian bawah melindungi ke arah Sans. Udah ada pergerakan juga. Sementara itu untuk Pakito akankah langsung merangkak masuk untuk bisa membantu ke dalam setup dari Turtle ini? Yes, sudah mulai ditarik sedikit untuk dari Turtle-nya. Ada 3, bahkan 4 player dari anak EVOS dan masih dengan pasif yang dimiliki oleh versi Kishun-Shin-nya. Mana retribution-nya dari Kiboy sekarang, dan bahkan langsung dibuka begitu saja dari serang musim knockout strike. Lihat sedikit lagi Turtle masih bisa diamankan di retribution, dan Landak Esports tidak mau memaksakan kehendaknya. Lebih memilih untuk meriset kembali dan melepaskan Turtle pertamanya seperti game pertama dikasih ke anak-anak EVOS Legend. Oke, di bagian bawah sekarang udah terjadi pertempuran didorong dengan sharing torrent terpojok. Ini dia berfireball sedikit lagi, SP yang tersisa hilang sudah untuk Pakito. Dibakar-bakar oleh REKT dan langsung didapatkan first blood-nya. Lah, why? Purple buff diambil oleh Chang'e loh kalau nggak salah nih. Iya tadi ada satu buah efek-efek purple buff. Tapi kalau misalkan melihat juga, Versik bahkan belum mengamankan purple buff. Tersenggol kan? Tersenggol Chang'e loh harusnya. Harusnya diambil Chang'e. Harusnya jadi milik Chang'e barusan purple buff ya. Atau jangan-jangan ketika setup Turtle. Iya, game akan dilanjutkan dari seorang cewek. Darahnya sekarat, belum ada terus tank yang dikeluarkan. Masih ada Luminaire juga.
Masih ditahan untuk si Eagle-nya. Shot-nya nggak ada yang lihat. Miss, nggak apa-apa, Babang Ican. Sebuah percobaan loh. Yes, digunakan satu ultimate dari Yeshun Shin-nya. Mountain Shocker, tapi itu kalau lebih cepat kayaknya lebih enak gak sih untuk Flameshot biar ketahuan posisinya. Dia mau Walaupun sebenarnya ngambil agak jauh maksimal juga damage range-nya kali ya. Dia mau ngambil maksimal damage kali kan. Karena Flameshot semakin jauh semakin sakit. Ya, iya, maksudnya biar kelihatan posisinya. Jadi dibuka map-nya, di Flameshot gitu. Oh iya mungkin. Karena tadi kan sempat ada Mountain Shocker juga kan yang meng-cancel recall dari cewek. Oke, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita harus move on next. Oke. Sekali ini. Wah. Aduh gatal pala gue dengerinnya ya ampun. Oke, Brute Force sudah diamankan. Itu di awal-awal, EVOS Legend tampaknya masih mengungguli dari segi net worth-nya. Dan bahkan ini Rek berani juga dia bermain di depan, masih ada ultimate dan ternyata langsung di judgment. Walaupun ada ultimate dari seorang Rek ya ditarik begitu aja dan belum sempat untuk melakukan flicker. Dan langsung dihajar rame-ramean tadi sama anak Onyx Esports. Valir seorang diri dengan BSSP yang gak begitu besar digebukin dengan segitu banyaknya orang, habis langsung Pak ya, tanpa adanya balasan. Sementara berani Basic banget sendirian aja loh. Berani banget. Oh, ditarik ternyata. Tapi yang kencang Oke. bakalan anti-match sih. Dia dapetin gold shield turret loh. Iya, Gold gue yang juga kelima. penuh walaupun belum dapetin turretnya. Dan kayaknya ini benar-benar masih tarik ulur yang bagus sih menurut gua dari anak-anak EVOS ketika Reknya tadi sumbangan duluan. Jadi kayak ada pressure sendiri gak sih? Gak ada yang Iya. buka map. Karena kan balik lagi Rek yang satu-satunya yang bisa buka map. Sementara itu ada sharing torrent tadi Lepas dikeluarkan, nggak Dash sih? maju lagi, Dash balik Iya, lagi, lepas. sekarang terkena burst fire, Jauh kok banget ceweknya nggak sih? bisa Iya, pulang. dijauh banget seperti Sama game kan? satu ya. Iya persis. Kayak Dan- di reset dan diambil sama Onyx Esports malah. Jadi haknya Onyx Esports untuk yang kedua. Turtle pertama dia beli EVOS, yang kedua Onyx, apakah turtle yang ketiga akan diamankan oleh Onyx dan didominasi lagi oleh tim Onyx? Kalau itu terjadi, Javu Israel. Ini benar-benar seperti game yang pertama, tapi Keyboy tidak adanya Ganggu flicker banget tuh kayak gitu tuh. dan hanya memantau di arah depan menakuti anak-anak EVOS Legend dan mendapatkan turretnya. Keyboy langsung seketiga dan hea teriakan dari anak-anak Onyx Esports. Terpancing Icannya langsung mencium kening dari kaca Keyboy walai. Dengan kecepatan setinggi itu dia terbang, tapi anti-mesh mendadak langsung masuk di bagian tengah. Dia flank blood lagi, pindah lagi ke bagian bawah, pergi lagi dari area tersebut. Wow. Sampai menggunakan flicker kali ini. Daripada seorang anti-match ya di arah top lane juga bakal diserang cewek. Yap, Satu ini buah dia. Electro Final Blow. Coba untuk membersihkan wave minion dan clear minionnya begitu saja. Tanpa ada play yang berkembang. Bagus banget loh perhitungan dia untuk bagaimana mengclear ke arah minionnya agar ada dia durian. tidak perlu di situ Biar juga. sama. Hihi, sempur. Kayak ini cewek kayak bukan cewek. Gimana ya jelasinnya ya? Ya, Kayak Mensa itu pinter banget loh. cewek V2 bro. Iya, bro, ini cewek udah di reform ini, bener di update ya bro. Gila loh. Diam di GH yang cukup lama, tapi Iya. ternyata ilmunya jauh bertambah, gila-gilaan loh. Gila nih orang, benar-benar pinter banget, smart move banget dari seorang cewek yang berganti-ganti role dan sekarang dia di gold lane. Yang tadi ya serang, minta bahkan ditarik itu saja lagi-lagi Luminer yang harus ditarik dan langsung dihancurkan oleh duri-duri tajam ladang esports walai. Wow, terculik. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di What? dalamnya. Anti-match? Tapi anti-match sendiri ya. Ada burst fire ini, oke. Burst damage di bagian belakang Rhapsody-nya menghilangkan anti-match. Apa yang dilakukan anti-match? Apa yang Anti-match mencoba dilakukan? untuk mengamankan lifesteal yang dia miliki atau frame yang miliki dari minion. Tapi damage yang dihasilkan oleh Boots dan juga ini Sunsnya udah terlalu tinggi kayaknya. Udah over banget. Makanya gak bakal bisa terhalau di sana damage-nya. Atau yang kedua adalah karena anti-match tidak mau kehilangan minions wave-nya. Itu yang kedua. Itu Biar yang kedua, bottom lane turret karena dia juga sadar, hancur. dia sadar udah nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak ada flicker, daripada mencoba untuk kabur, nggak bisa juga. Yang penting dia dapetin satu minions wave-nya. Yes, pemikiran ESP laner. Yang Yes, penting yang clearing penting minion. clearing minionnya. Jeda itu peluru terakhirnya berasa banget ya. Ini dia By Mountain the way, Choker terlihat. Pulung KB di Javu kayaknya ya. Iya, Pak. persis loh. Tertal 1, yang 2, ketiga. 2. Ini bahkan aku Diamankan jujur ya. lagi. Aku jujur ya, kayak Luminar ini harus lebih aware sama flicker yang nanti bakal dimunculkan sama Keyboy. Yap. Karena dia pegang flame shot kan. Setidaknya kalau Keyboy-nya bakal flicker ke arah depan, dia punya flame shot untuk ngedorong. Untuk Keyboy ke ngedorong arah lagi ya belakang. Pak ya. Setidaknya defense adjustment gak bakal keluar. Oke. Yes, but kita hampir melupakan satu pementing di sini, yaitu One-One
yang benar-benar dibiarkan bebas juga untuk farming dari top lane-nya. Belum itu nanti Divine fight dan lagi ditarik lagi Divine Judgment karena seorang Rek yang tidak mau mengeluarkan trigger dan ditahan gitu saja, dipasrahkan, dikasih point kill-nya. Dan ke arah mid lane-nya masih ada satu gerobak di Retribution, masih bisa dibersihkan dari seorang Clover yang mencoba untuk masuk dalam team fight-nya. Guiding Wind sedang di-pop up dan langsung ditabrak bisa segi kill-nya. Mencia mengincar ke arah Sansia, tidak terkena Sansia flicker, dan bahkan Sansia masih bisa cabut dengan menggunakan Desonata dan baru diincar begitu saja. San, can you survive? Sekarang satu hit lagi, Sansia dikejar mau kepada Sansaya, masih ada teammate masih bisa survive. Dapat point kill. San, walaupun mencoba untuk kabur, tapi masih bisa satu untuk satu alay. Wow, sebuah gocekan dan juga predict move yang begitu baik dilakukan oleh San. Sementara untuk RKT sendirian berjuang untuk bisa menghalau dua orang yang mengamankan ke arah purple buff yang harusnya menjadi milik dari Persik. Cewek pun harus pergi, gak bisa dipaksakan lagi untuk ke arah purple buff-nya. Dikejar sama Persik tapi masih bisa cabut ke arah belakang. Sirking Eagle yang mana? Guiding Wind. Oh, hati-hati Persik. Cukup menyakitkan tampaknya Meteor Shower yang diberikan di sana lagi di Jasper Clover. Whatever you doing there? Memberikan nyawanya begitu saja dan ditarik, dikeroyok 3 orang walai. Wow, apa yang terjadi? Jangankan Purify, jangankan Time Journey, Needles of Flowers juga tidak akan membuat Bener. dari Divine Judgment. Benar, Ingat hal itu dia akan terikat. Salah satu cara untuk menghindari dari Divine Judgment, jaga jarak. Jaga jarak. Jangan boleh terlalu dekat dan mengikat Divine Judgment-nya. Ini dia push-nya dikeroyok habis-habisan, sedikit lagi HP-nya tersisa, masih ada absorb damage. Bisa dia kabur dan flame shot mengakhiri langsung ke arah Bakitonya. Wow, langsung di-secure begitu saja. Dan Lord-nya, ini dia Lord yang pertama, masih berwarna ungu pastinya. 4 melawan 5, tidak ada yang seorang boots. Masih adanya Retribution dari kedua player jungler, dari kedua tim EVOS dan juga Onyx masih bisa diulur ke arah belakang. Tidak mau dibuka, anti-mage kebuka sendirian. Oh, apakah ini menjadi miskop dari EVOS? Dan langsung dia tumbangkan gitu saja. Oh my god, ketika teman-temannya mundur ke arah belakang dan anti-mage membuka sendirian di sana. Sendirian di tengah kerumunan player dari Onyx bukan pilihan yang sangat baik. Malahan dia yang harus melang lebih cepat. Tapi Persik lihat aja, purple buff-nya digangguin lagi loh. Gak berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya kali ini. Bahkan men-trigger Retribution kayaknya dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Luminar juga harus lebih berhati-hati. 4 lawan 5 posisinya kali ini. Ditarik ulur dan belum ada yang mau melakukan inisiasi Lord. Yes, masih sama-sama imbang dari segi net worth-nya, tapi lagi-lagi the power of Chang'e akan sangat sulit pastinya untuk mendapatkan turret tiara mid lane-nya ketika Drian yang masih ada Meteor Shower. Waduh, nih, Kiboynya udah melihat ada rek di bagian dalam, malah sama-sama kaget. Dalah gitu. Ada lightning bomb yang dikeluarkan juga di bagian atas. Ceweknya pun harus terstun, tapi masih bisa pergi lagi. Pasif lagi permainan. Ya, ini cewek juga akan menuju ke arah sebuah Athena Shield. Dia cukup respect terhadap damage dari seorang anti-mage. Sama halnya seperti Sans. Nah, Raspi mau diamankan sama anti-mage. Dia bakal punya spell fame lebih tinggi lagi. Tapi bukan Winter Truncheon Itu dia yang pertanyaannya. dia buat. Dia Justru mau malah- spell fame dan slow effect-nya. Yes. Dia mau Sans-nya nggak kayak tadi. Nggak berlenggang leha. Dan memiliki movement speed yang tinggi. Dan Bang Tatonya justru yang mengamankan Freestyle Truncheon. Dan lagi-lagi lihat dari ceweknya. Ceweknya selalu melakukan cutting minion. Padahal tadi di Samsung Wave Picture-nya anti-mage yang selalu melakukan cutting minion. Dan tapi ceweknya juga melakukan hal yang sama. 4 melawan 4 dan bahkan ditarik begitu saja lagi-lagi. Terculik dari Luminaire dari Incannya. Dan Sumpah Clover yang mencari weakness point. Tapi 3 melawan 4 di sana anti-mage. Satu dari belakang. Apakah ini menjadi comeback untuk anak EVOS? Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Mencoba untuk di-stun. Dia jadi stun dari Clover. Masih ada ultimate dan mendapatkan 2 orang. 3 bahkan dari seorang Clover. Wow. Mengerikan sekali apa yang udah dilakukan. Dikit banget HP dari Clover barusan. Ditungguin banget HP orang, tinggal sedikit baru dia mengeluarkan crossbow of tongue. 3 orang menghilang sekaligus. Untuk mereka. Tanpa menggunakan satu spell Aegis-nya dari seorang Clover. Apapun yang terjadi, cari weakness point sang musuh tanpa menggunakan satu spell dan langsung weakness point-nya. On point banget, timingnya pas banget dan 3 orang tumbang dengan sangat cepat.
dari ultimate-nya Walai. Berani banget Persik menantang maju ke arah depan. Thrashless-nya dikeluarkan. Siap untuk memberikan damage ataupun beradu damage dengan Granger-nya. Oh my lord, masih bisa dibersihkan lagi-lagi Chang'e dan Chang'e. Satu nona kecil yang cantik ini yang Iya. selalu menyemburkan meteor shower-nya yang membuat anak-anak EVOS kesulitan untuk mendapatkan satu turret pertama di arah mid lane. Nah, ini dari replaynya Pak Pulung. Iya, ini dari banyak di mana tadi pergerakannya udah dilakukan. Cuman untuk coba lihat Clover-nya, dikit banget Espian. Nah, disinilah momen dimana dia ngelihat SP yang dilakukan ataupun yang akan ditembakkan itu udah cukup ataupun udah tinggal dikit baru dikeluarkan Iya. dia pas Bob Tank. Dia udah ada Windows bener pecah padahal Windows katanya. Point-nya udah pecah, tapi emang tadi juga miskalkulasi seperti dari cewek. Dia mungkin mengira bahwa dengan pasifnya itu bakal tumbang Clover, tapi ternyata enggak. Dia enggak nahan execute-nya, dan itu mungkin miskalkulasi. Oke, Lord sudah berjalan di arah bottom lane-nya. Satu orang di arah atas. Ganti minion sedikit saja. Dan Sonata hanya untuk mencicil dari Lord-nya. Retribution juga sudah digunakan untuk menghilangkan Lord yang terhormat. Banyak, Masih Lord. bisa ditahan untuk turretnya tampaknya. Tapi akhirnya, setelah 14 menit pertandingan, turret pertama dari mid lane Onyx Esports berhasil dirobohkan. Akhirnya ya, cuman untuk Ichan mungkin ataupun Lumina berkali-kali loh dia terculik dari tadi menjadi korban pertama di dalam timnya selalu loh. Wow. Begitu sulit untuk mendapatkan Lord dan sekalinya dapat Lord. Ini benar-benar belum bisa langsung menentukan siapa yang bakal mengamankan tim kedua. Keyboy masih ada Flicker, masih ada Divine Judgment. Reknya akan menjadi baiternya. Dia benar-benar kayak ngebait dari kajanya untuk menarik dirinya, untuk menyelamatkan teman-teman di belakangnya. Dia punya satu item defense, masih ada yang menuju ke arah mungkin untuk item slow. Ice Dan Queen kah? sebenarnya yang PR ini ya, enggak, dia nggak jadi. Atau NOD? Kalau menurut aku kayaknya NOD juga oke sih. NOD kah? NOD. Kalau dia mau Ice Queen One sih gokil sih. Berarti dia emang bener-bener mau ngebantu anti-mage-nya. Untuk nge-slow, bener-bener Untuk slow. slow di lini depan, dan jangan lupakan juga mungkin dia bakal membantu Luminaire biar mendapatkan target dari Circling Eagle. Oke. Tapi Rek kali ini ketahuan harusnya posisinya ya, tapi Keyboy juga dilemparin Perspire. Masih Saling sama-sama colek-colek. menunggu. Masih sama-sama sabar mencari timing yang tepat juga. Ditempel Sebenarnya gitu yang saja. satu bakal di Clover sih. Clover bakal susah buat ditumbangin. Dia punya Tina Shield, dia punya Wind of Nature, dia damage dari Suns juga gak bakal tembus kecuali damage dari true damage yang akan diamankan oleh Endless Battle. Next item mungkin Rose Suns Gold. gak bakal ada. Next item mungkin Rose Gold kah? Aku Untuk sih, satu item attack defense, aku sih si Helbert ya. si Halberd. Atau justru malah Malefic Roar. Ya, antara dua Masih banyak item pilihan sih sebenarnya. Masih banyak item-item yang bisa. possibility-nya masih Yes, banyak. possibility-nya besar juga dan tergantung apa yang akan dipilih oleh Clover nantinya. Kebutuhan tim juga. Kebutuhan timnya apa? Kalau misalkan emang kebutuhan timnya adalah meminimalisasi dari segi life drain, dari segi life steal-nya, ini menurut aku yang paling cukup si Helbert. Tapi kalau misalkan untuk nge-push turret cepat, mau tidak mau malah Victor. Oke, 3 dari Evo sudah masuk perlahan ke bagian depan dengan cukup berani, tapi mereka mundur lagi. Rek selalu open map jauh di depan. Purple buff-nya akan mereka amankan. Flying Blood melakukan Blood O-nya, mengusir mundur, membuat perimeter. Reknya mendorong lagi dengan terus Fireball di bagian atas sana. Cewek di belakang lempar Oke. flash dan bahkan dia langsung balik lagi ke belakang benar-benar memberikan informasi juga dan langsung di meteor showerin. Di cover habis-habisan dan balik lagi. Hanya ada satu hero lock yang dipunya sama anak EVOS, yaitu dari Seeking Eagle-nya seorang Lumina. Tapi balik lagi, semahal apa dari Seeking Eagle yang akan dikeluarkan oleh Lumina? Kepada siapa? Apakah kepada Suns? Apakah kepada cewek yang punya satu eye for an eye? Ini benar-benar decision making harus pikir baik-baik. Ini adalah saat di mana pro player itu harus memutar otaknya beribu-ribu kali untuk menentukan ini pilihan dia harus seperti apa. Decision seperti apa yang akan mereka pilih. Ya, bahkan barusan Persik Beast lagi Killer, dan ya? lagi nih. Beast Killer diambil oleh Persik, menukar Raptor Magicnya. Ada satu dan Sonata tadi udah dikeluarkan. Rek juga melemparkan terus fireball-nya. Ini ada Mountain Shocker-nya dalam segi Shocker. belakang juga terlihat di mana aja posisi. Luminaire menjadi palang pintu di Meteor depan sana. shower Lihat dipaksa Meteor Shower di keluar. bagian belakang. Udah ada Alto Satu Blow, bar. tapi ceweknya masuk ke bagian dalam. Winter Udah ada Danger. Winter Danger. Ceweknya Retribution yang tertinggal, mana? menghilang ceweknya. Namun untuk Oh Keyboy kali ini tertinggal di my bagian belakang. God. Keyboy-nya bisa bertahan kah? Sedikit lagi tapi Immortal-nya pecah. Immortality pecah. Ini dia macan putih yang sudah mulai mengamuk. Tapi kita lihat, oh my god, gue perhitungan. Dan bahkan hanya tersisa 3 orang dari Onyx Esports. Dan 49 detik lagi untuk Clover akan kembali hidup. Tidak ada Clover dan Lord-nya sudah mulai berjalan di arah top lane.
Apakah ini bisa menjadi push untuk anak-anak EVOS Legends atau justru malah menjadi Lord yang hanya menghambat sedikit saja dan belum bisa untuk menyelesaikan pertandingan untuk game yang kedua? Wah, gila sih, bener-bener dipaksa diamankan begitu saja, apalagi dua Lord kali ini diamankan oleh EVOS Legends. Bakal berlenggang leha ke arah top lane kali ini, dan Onyx Esports tanpa hadirnya cewek, tanpa hadirnya Boots, apalagi sesaat lagi 3 melawan 4 posisinya untuk tim fight yang akan saja jadi top lane. Yap, ini dia. 4 Meteor lawan Shower. 4 sekarang. Meteor Shower sudah di pop up. 3 orang di top lane-nya Keyboy. Tidak ada lagi Flicker. Masih ada Defense Judgment. Belum ditarik pintu saja ceweknya sekarang. Masih bisa ditarik tapi lihat. Oh my god, anti-base. Udah langsung masuk ke arah depan. Dan bahkan didapatkan 1 poin kill. Ceweknya harus ditumbangkan. Lord sudah mulai berjalan. Tapi yang mereka inginkan adalah turret di tengahnya. Ini betul turretnya yang dicar. Dan bahkan dibers habis-habisan pun. Sia juga harus ditumbangkan. Immortality pecah. Dan dia tidak ada lagi Immortality. 2 orang dari Onyx Esports sudah bagi ultimate menjadi frontlinernya. Kekerasan dan mencoba untuk mendefend masih bisa ditahan. Untuk minion-minionnya dihabiskan oleh anak-anak Onyx Esports. Wah, Persiknya barusan Winter Trajan kah? Kita lihat tadi di tengah sana. Sepertinya dia udah mengeluarkan freestyle yang sementara itu Keyboy-nya menghilang sebagai apa? Tapi Winter Trajan menghilang sudah. Satu sama skor EVOS Legends. Wow. Kedua